Ngomongin kuliner khas Tanah Rencong, nggak bakal ada habisnya, fams. Misalnya, kuliner mie yang banyak variannya ini. Nggak percaya? Kenalin ya, ini namanya mie Aceh, fams. Katanya sih, mie Aceh terinspirasi dari dua negara, fams, yaitu Cina dan India. Mie emang berasal dari Cina, sedangkan bumbu kari kaya rempah berasal dari India. Mie ini dibuat secara spesial loh. Mie Aceh dibuat dari campuran tepung terigu, garam, dan kapur agar tidak mudah putus. Mie ini juga diproduksi setiap hari sebanyak 50 kg loh. Kalau lagi musim liburan, jumlahnya bisa lebih banyak lagi tuh. Fams, mie juga harus digiling beberapa kali agar teksturnya kenyal dan padat. Nggak lupa, adonan diberikan taburan tepung kanji agar mie nggak lengket. Selanjutnya, tinggal rebus untuk menghilangkan tepung kanji yang masih menempel. Fams, mie Aceh memiliki banyak variasi loh. Bedanya bisa dilihat dari bahan pelengkapnya dan teknik memasaknya. Mulai dari daging sapi, udang, sampai kepiting, bisa dipilih jadi tambahan proteinnya. Mie Aceh bisa disajikan dalam dua bentuk olahan, yaitu basah dan goreng. Bedanya hanya jumlah kuah kaldu yang digunakan. Meskipun mie banyak ditemukan di seluruh penjuru Nusantara, mie Aceh rasanya paling juara loh. Soalnya mie Aceh memiliki racikan bumbu yang lebih tajam dan kaya rempah. Perbedaan lainnya adanya telur dan kerupuk emping yang kebanyakan di dalam campuran mie dari tanah Jawa. Varian mie Aceh lainnya, fams, bernama mie caluk. Sekilas bentuknya seperti spaghetti yang terkenal di Eropa. Nggak heran masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah spaghettinya Aceh. Hihihi. Biasanya, fams, mie caluk banyak dijual saat bulan puasa aja. Kalau sekarang sih, mie caluk juga bisa di luar bulan puasa karena banyak peminatnya. Mie caluk ini juga memiliki nama lain, fams, yaitu mie lidi, karena bentuknya seperti lidi. Mie lidi ini teksturnya kering, jadi harus direbus dulu sampai teksturnya jadi lunak dan lembut. Berbeda dengan mie Aceh, fams, mie caluk nggak perlu dicampur bumbu saat digoreng. Mie caluk ini bisa dinikmati dengan siraman kuah kaldu berbumbu dan saus kacang. Kita geser ke kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Di sini ada kuliner menu jengkol yang diolah jadi kekinian, fams. Jengkol sangat mudah dikreasikan dengan masakan khas Indonesia, fams. Syaratnya, tekstur jengkol harus empuk ya. Sebelum dicampur bumbu, jengkol harus dipresto selama 1,5 jam. Satu panci ini bisa menampung lebih dari 50 kg jengkol tuh. Wah, pesta jengkol kita. Hihihi. Jangan takut sama aroma gak sedap. Bau jengkol bisa hilang kok dengan tambahan lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk saat dipresto. Kalau sudah empuk, jengkol bisa diolah jadi tongseng deh. Kuliner satu ini dibuat dari bahan-bahan yang sama seperti pembuatan tongseng pada umumnya kok. Hanya saja daging sapi atau kambing diganti dengan jengkol aja. Yang jelas harus ada cabai atau lada, kecap, dan tomat supaya memiliki cita rasa manis, asam, dan pedas yang cukup kuat. Menu lainnya bisa ditemukan dalam bentuk jengkol lada hitam, fams. Eits, nggak cuma bisa memberikan sensasi pedas aja. Rempah-rempah ini ternyata jadi sumber magnesium, vitamin K, zat besi, dan serat yang baik untuk tubuh. Bahkan, kandungan piperin yang ada pada lada hitam memiliki sifat antibakteri, antioksidan, penambah kekebalan tubuh, dan penurun demam tuh. Masih kurang, ada juga menu jengkol balado yang bisa dipilih, fams. Dari tampilannya, cabai merah terlihat menggoda banget ya. Cocok banget nih buat penggila pedas. Hehehe. Kalau ngomongin kuliner legendaris, ayam besengek nggak boleh sampai terlewat ya. Menurut sejarahnya, ayam besengek dikenal sebagai makanan favorit para bangsawan di Jawa Tengah. Katanya sih ayam bakar khas Jepara ini sebagai kuliner favorit Raden Ajeng Kartini loh. Rasa rempah yang kuat berpadu dengan empuknya daging ayam kampung bikin kalian tergoda untuk menikmatinya. Apalagi ada tambahan kuah santan yang kental dan gurih. Fams, ayam besengek menggunakan bumbu dapur dan rempah yang cukup banyak. Untuk bisa menguatkan rasa, ada tambahan terasi, ketumbar, jintan, lengkuas, asam, dan gula Jawa. Ada juga daun jeruk dan batang serai yang membuat aroma ayam bakar ini jadi lebih menggoda, fams. Biasanya ayam besengek menggunakan ayam kampung sebagai bahan utamanya. Sebelumnya ayam direbus sampai teksturnya empuk.
Ayam kampung yang sudah matang kemudian dipanggang untuk mengeluarkan aroma khasnya. Nggak perlu lama-lama ya, karena ayam sudah dimasak sebelumnya. Sekilas, ayam besengek terlihat seperti ayam bakar pada umumnya, fams. Bedanya ada tambahan santan dalam pembuatannya. Ayam besengek tidak memerlukan tomat sebagai bahan pelengkapnya. Rasanya juara. Kalian sudah tidak asing sama roti sobek dong? Roti yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda ini kini tampil kekinian dan lebih menggugah selera. Nggak hanya memanjakan mata saja ya, tapi lidah juga tuh. Hihihi. Roti yang biasanya berbentuk bulat dan disusun pada loyang persegi ini diolah hingga bentuknya menyerupai karakter animasi, fams. Gemes banget. Kuliner yang berasal dari Yogyakarta ini disebut roti sobek karena dimakan dengan cara disobek pada tiap roti. Fams, pembuatan roti sobek karakter ini hampir sama dengan roti sobek pada umumnya kok. Hanya butuh sedikit tips dan trik supaya tampilannya unik. Adonan roti sobek bisa mengembang karena ada tambahan ragi, fams. Katanya sih, warna roti mewakili strata sosial masyarakat pada zaman dulu loh. Semakin gelap warna roti yang dikonsumsi, maka semakin rendah juga status sosialnya. Tepung yang berwarna putih cenderung harganya lebih mahal. Tinggal kasih pewarna deh. Tenang, pewarna yang digunakan aman untuk dikonsumsi kok. Roti sobek terkenal dengan isian di dalamnya. Biasanya pasta coklat dipilih karena relatif mudah didapat. Tinggal bentuk sesuai selera ya, fams. Jangan lupa beri jarak antar roti. Soalnya roti yang sudah matang bisa berukuran 2 kali lipat lebih besar. Kalau sudah matang, boleh loh roti sisirnya dihias biar makin imut. Beh, kalau kayak gini sih bisa dijadikan kue ulang tahun, fams. Hihihi. Masih dari Yogyakarta nih, fams. Eits, ini bukan roti bakar ya, fams, tapi lupis. Makanan tradisional ini nyaris punah termakan zaman, fams, karena penjual dan pembelinya yang makin sedikit. Salah satu warga Yogyakarta bisa mengkreasikan lupis dengan bentuk kekinian. Jadinya, kudapan ini makin digemari semua kalangan. Hihihi. Lupis terbuat dari beras ketan, fams. Katanya lupis ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dari dulu nggak ada bentuk pasti dalam pembuatan lupis. Umumnya sih bentuknya seperti lontong atau kerucut kayak gini. Oh iya, kudapan yang satu ini mirip sama lamang yang ada di Kalimantan. Bedanya, kue lamang tidak disajikan bersama siraman gula merah dan parutan kelapa. Seiring perkembangan zaman, kue lupis disajikan bersama keju atau coklat batangan sebagai pengganti parutan kelapa. Jelas, rasa nikmat kue ini semakin bisa diterima lidah kaum millennials. Bukan hanya nikmat disantap bersama siraman gula merah, kue lupis memiliki banyak filosofi di balik pembuatannya loh. Bagi masyarakat Jawa, kue lupis yang berbahan dasar ketan dan lengket memiliki makna erat persaudaraan. Buat yang kebetulan berkunjung ke Yogyakarta, boleh banget mampir di kedai yang sudah berjualan sejak tahun 1974 ini, fams. Soal harga bersahabat dan nggak menguras kantong kok. Masyarakat Bugis punya kuliner bernama kembang seruni, fams. Biasanya, kue cantik ini disajikan pada saat acara pernikahan suku Bugis. Seiring berkembangnya zaman, kue kembang seruni mudah didapat di pasar tradisional. Fams, kue kembang seruni dibuat dari bahan sederhana berupa campuran tepung beras, santan, dan gula tuh. Agar tampilannya terlihat lebih maksimal, adonan yang sudah rata dibagi untuk diberikan pewarna makanan. Biasanya sih pakai warna merah, kuning, hijau, dan biru. Ini nih serunya, adonan harus dikukus hingga setengah matang sebelum diberikan isian, fams. Selagi menunggu bagian kulitnya matang, bikin isian yang terbuat dari kentang, fams. Adonan kulit yang sudah matang dipipihkan dan diberi isian kentang, fams. Baru deh dibentuk menyerupai bentuk kembang alias bunga. Belum selesai, fams. Kembang seruni membutuhkan adonan santan. Semacam adonan flan gitu deh. Santan yang dimasak dengan berbagai campuran diaduk dengan api sedang. Kalau nggak diaduk, tekstur santannya bisa pecah tuh. Oh iya, fams, bentuk kembang yang cantik ini melambangkan keindahan untuk rumah tangga calon mempelai loh. Selain itu, ada komposisi santan yang berasal dari kelapa, di mana setiap bagian kelapa bermanfaat untuk banyak orang.
Diharapkan juga keduanya bisa saling mengisi satu sama lain. Selain kembang seruni, ada juga kue khas Bugis yang gak kalah cantik. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan kue Sikaporo. Fams, Sikaporo juga punya filosofinya loh. Warna kue Sikaporo yang beragam memiliki arti warna-warni kehidupan yang terus berganti tuh. Sikaporo dibuat dengan bahan yang gak kalah sederhana, Fams. Kue cantik satu ini hanya menggunakan susu, terigu, dan telur sebagai bahan bakunya. Campuran bahan-bahan ini kemudian dibagi untuk diberikan pewarna. Tinggal dicetak dalam loyang berbentuk kembang dan dikukus deh. Fams, kalian gak asing dengan kuliner satu ini kan? Yap, mochi. Mochi yang ada di sekitaran Malioboro, kota Yogyakarta ini hadir dengan rasa yang beragam. Lihat aja, ada belasan mochi dengan berbagai warna dan rasa yang bisa dipilih loh. Yang paling seru ada mochi berisi ice cream. Sebenarnya mochi ice cream ini dibuat dengan bahan dan cara yang hampir sama seperti adonan mochi pada umumnya. Bedanya, penambahan ice cream butuh trik khusus dalam pembuatannya. Bahan yang digunakan untuk pembuatan mochi ada pada tepung ketan yang bisa memberikan efek kenyal saat dikonsumsi. Jangan lupa berikan pewarna makanan agar lebih menggoda ya. Adonan ini kemudian diletakkan di loyang dan harus dikukus kurang lebih 30 menit. Kalau warnanya sudah berubah menjadi lebih gelap, saatnya diangkat deh. Pada umumnya, mochi diberikan tepung agar tidak lengket. Kali ini mochi hanya diberikan sedikit minyak, Fams. Kalau bentuknya sudah berupa lempengan gini, tinggal isi ice cream dan segera ditutup. Sebetulnya adonan mochi ice cream ini sudah bisa dinikmati, Fams. Tapi adonannya masih lembek gitu deh. Jadi harus diletakkan di dalam lemari pendingin kurang lebih 1 hari. Fams, kue mochi yang berasal dari Jepang ini terbuat dari beras ketan yang ditumbuk dan dibentuk menjadi bulat. Dulunya sih cuma ada 2 jenis mochi aja loh, yaitu kyatong atau mochi yang nggak punya isian sama sekali dan mochi yang diisi dengan adonan kacang. Dulu masyarakat Jepang hanya membuat dan mengkonsumsi mochi saat perayaan tradisional Mochitsuki atau perayaan Tahun Baru Jepang. Seiring perkembangan zaman, mochi bisa disantap kapan saja. Di Indonesia juga sudah bejibun tuh penjual mochi yang bisa dijumpai di seluruh penjuru Nusantara. Hihihi. Fams, Manado punya olahan kacang tanah yang jarang ditemui di daerah lain. Namanya kacang goyang. Proses pembuatannya unik loh, karena harus digoyang-goyang gitu deh. Hihihi. Untuk bikin kacang goyang hanya memerlukan kacang tanah dan gula aja. Oh iya, kacang tanah memiliki kandungan yang hampir sama dengan coklat, Fams. Kacang bisa memproduksi serotonin dalam tubuh, yaitu zat yang bisa membuat mood lebih baik. Ada juga asam amino esensial jenis triptofan yang terkandung di dalamnya. Kacang ini kemudian dimatangkan dengan cara di oven selama 1 jam ya. Selagi nunggu kacang matang, bikin karamel dulu, Fams. Karamel untuk kacang goyang dibuat dari campuran gula pasir dan sedikit air. Setelah kacang tanahnya matang, harus dilapisi dengan karamel dengan cara digoyang-goyang seperti ini, Fams. Karamelnya cukup dituangkan sedikit demi sedikit ya. Yang penting seluruh bagian kacang tanah tertutup dengan sempurna. Nggak cuma nikmat, kandungan yang ada pada kacang goyang ini juga bisa meningkatkan daya ingat loh. Oh iya, kacang goyang juga bisa berwarna seperti pelangi, Fams. Untuk menggoda calon pembeli, karamel pada kacang goyang diberikan pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi. Bisa banget nih jadi oleh-oleh saat berkunjung ke Manado. Ada yang suka sushi? Nah, di kawasan Jakarta Barat ada sushi yang bisa awet hingga bertahun-tahun loh. Hihihi. Sushi dan beberapa teman-temannya ini berupa needle felting, alias kerajinan dari benang kok. Needle felting salah satu jenis kerajinan tangan yang terbuat dari kain wol dan dibuat dengan cara ditusuk-tusuk pakai jarum. Kerajinan satu ini belum banyak dikenal di Indonesia tuh. Tapi nggak perlu terbang ke Jepang kalau mau belajar bikin si imut satu ini kok. Fams, bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan needle felting cukup sederhana kok. Yang pasti ada serat wol berbagai warna dan jarum khusus yang berbeda dengan jarum jahit biasanya. Fams, ada beberapa faktor penting sebelum memulai pembuatan kerajinan benang wol ini. Salah satunya teknik menusuk jarum yang searah.
Benang yang ditusukkan ini harus dinamis, alias nggak boleh terlalu kencang, soalnya bisa mempengaruhi kepadatan wol yang dihasilkan nanti. Kalau sudah terbentuk, baru diberikan aksesoris tambahan. Harus simetris ya, Fems, biar menyerupai bentuk aslinya gitu deh. Oh iya, Fems, needle felting yang sudah jadi ini nggak perlu perawatan berlebihan. Hasil jadi needle felting harus disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab untuk menghindari kemungkinan jamur yang menempel gitu deh. Hihihi. Istilah kreativitas tanpa batas berlaku buat banyak hal, Fems. Pemanfaatan barang yang dinilai udah nggak layak kayak celana jeans bisa disulap jadi lebih lucu dan unik. Tuh, kalau punya celana jeans yang sudah belel alias lusuh atau robek, jangan buru-buru dibuang, Fems. Soalnya jeans kalian bisa kembali cantik dengan bantuan kain perca. Selain jeans butut kalian dan kain perca, siapkan alat jahit dan kertas untuk menggambar pola. Dalam satu celana, kalian bisa dibuat 6-7 pola yang bisa menutupi bagian depan celana. Ukur dulu ya pola yang digunakan dalam satu sisi celana. Gunting pola yang sudah disambar satu persatu. Jangan lupa tulis angka sebagai urutannya untuk memudahkan kalian menaruh posisi kain nanti. Selanjutnya, kertas pola yang diukur di atas kain, lalu gunting kain. Sebelum dijahit, kain yang sudah dipotong harus disetrika dengan alat kertas tipis, biar kain nggak terlalu lemas. Terakhir, tinggal jahit sesuai urutan pola yang sudah dibuat. Untuk menjahitnya cukup dengan tangan, biar hasil karyanya terlihat handmade alias buatan tangan. Nah, gini hasilnya kalau udah jadi. Bebas lusuh, penuh warna, dan menarik. Serasa punya celana baru deh. Hihihi. Seni semacam ini biasa dikenal dengan nama patchwork atau tambal sulam. Sayangnya seni ini tidak diketahui kapan pertama kali ditemukan. Udah kangen sama vitamin C, Fems? Yuk, melihat keindahan pantai yang ada di Manado secara virtual dulu. Kalau pandemi ini sudah selesai, impian main pantainya bisa langsung diwujudkan deh. Tapi terus ikuti protokol kesehatan, Fems. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Pantai Pal yang cantik ini terletak di pesisir utara Provinsi Sulawesi Utara, Fems. Tepatnya di Desa Marinsou, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Nggak cuma bisa santai-santai di pantai dan menikmati deburan ombak di pinggir pantai aja. Di pantai ini, kalian bisa memacu adrenalin dengan menyewa salah satu permainan laut, yaitu Donut Boat. Sebelum bersenang-senang, pakai alat keselamatan dulu, Fems. Salah satunya pelampung, yang berguna buat kalian yang nggak bisa berenang. Oh iya, Donut Boat adalah permainan yang cukup duduk di perahu karet aja. Bentuk perahu ini berlubang di bagian tengah, mirip donat, Fems. Donut Boat ini ditarik dengan speedboat dengan arah gerak zigzag, Fems. Tuh, dijamin bikin deg-degan. Pada titik tertentu, kalian akan di-rolling atau diputar-putar di tengah laut. Rasanya, mantap. Tenang, Fems, permainan ini tidak membuat kalian terguling seperti banana boat kok. Dalam satu rombongan Donut Boat ada satu pemandu yang sudah berpengalaman dan siap menjaga keselamatan penggunanya. Asyik loh. Manado masih punya pantai yang keren-keren, Fems. Buat yang suka santai-santai dan piknik, kalian bisa kunjungi Pantai Pulisan. Lokasinya nggak jauh dari Pantai Pal tadi kok. Dengan garis pantai sepanjang 500 meter, Pantai Pulisan memiliki pasir putih yang lembut, Fems. Pantai Pulisan cenderung memiliki ombak yang lebih besar, Fems. Kalian harus selalu waspada dan nggak boleh main ke tengah laut ya. Oh iya, ombak pada Pantai Pulisan terjadi karena adanya tiupan angin. Kalau pantai lepas tanpa adanya karang atau tebing, ombak yang dihasilkan bisa lebih besar loh. Selain itu, ombak juga dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik bulan serta matahari. Gempa tektonik maupun vulkanik juga bisa menghasilkan ombak loh.
Wah, udah selesai aja nih tayangan pagi ini. Besok kita masih hadir menemani kalian loh. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams!